Mohon izin Pak, mohon izin perkenalan, nama Reza Rizky, NRP 258011131, kelas KPNE. Mohon izin mempresentasikan hasil ujian tengah semester. Mata kuliah praktik forwarding dan logistik untuk pengiriman forklift. Para pengusaha ekspor, khususnya dalam kegiatan ekspor, dibantu oleh suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport, baik melalui darat, laut, dan udara, yang biasanya disebut freight forwarder. Berikut adalah Incoterm 2021. Incoterm itu berbeda-beda. Incoterm itu menyesuaikan daripada perjanjian antara eksportir dan importir. Jadi di sini yaitu perjanjian antara PT Haris Jalan Sukses nomor 1 dengan PT Rifai Jalan Maju nomor 1. Kalau menyesuaikan antara eksportir dan importir, tentunya juga menyesuaikan daripada harga barang. Baik harga barang dengan menggunakan EXW, harga barang dengan menggunakan VCA, VAS, dan lain sebagainya. Tentunya berbeda-beda. Dapat disimpulkan, freight forwarder adalah suatu unit usaha pengangkut, tidak memiliki alat angkut sendiri. Tugas freight forwarder bisa meliputi mengatur, mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas terselenggaranya pengangkutan barang dari tempat asal sampai ke tempat tujuan. Karena kita di sini sebagai perusahaan freight forwarding atau logistik, maka dari itu pekerjaan yang dilakukan mulai dari gudang pengiriman atau eksportir sampai dengan barang itu ke tempat tujuan, gudang importir, maka di sini ada yang namanya kegiatan logistik, yaitu tugas daripada perusahaan freight forwarding, yaitu memastikan bahwa barang yang diterima di gudang eksportir, kemudian dari kapal, setelah dari kapal atau telah sampai di pelabuhan tujuan, kemudian barang atau kontainer dicek lagi apakah ada yang rusak atau tidak. Berikut adalah prosedur penyelesaian dokumen ekspor dan impor. Di slide di atas, tadi ada prosedur atau alur dari awal kita ekspor atau pengiriman barang, karena di atas itu merupakan alur pengiriman internasional. Maka itu berbeda alurnya dengan pengiriman kita. Menggunakan alur pengiriman domestik, maka disebut dengan domestik, ya, dikarenakan kita pengiriman barangnya secara lokal, yaitu masih di wilayah perairan Indonesia, berbeda dengan perairan yang menyeberang, luar wilayah teritorial Indonesia. Penanganan barang atau handling, pemindahan bahan baku maupun barang, jadi tersebut harus ditangani dengan efisien, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar, sesuai yang direncanakan. Proses pemindahan bahan baku maupun barang jadi disebut dengan proses material handling atau proses penanganan bahan. Yang dimaksud dengan material handling atau penanganan barang adalah proses yang mencakup operasi dasar dalam pergerakan. Keuntungan kontainer, perlindungan lebih baik dan kerusakan, pencurian maupun pengusulan tertentu, menghemat biaya kemas, mengurangi biaya penyimpanan, mengurangi biaya transport atau handling, memudahkan pelaksanaan door to door. Sebagai banyak orang mungkin masih kesulitan melakukan pengiriman barang atau antar pulau. Hal tersebut memang karena masih belum terbiasa untuk mengetahui bagaimana proses pengirimannya. Jelas, hal ini membuat kita terus-menerus merasa kesulitan untuk mengirim barang antar pulau. Proses pelengkapan dokumen pengiriman barang. Setelah kita melakukan proses packing barang, kita harus melakukan dokumen-dokumen pengiriman barang. Dokumen yang dimaksud adalah surat-surat resmi seperti identitas pengiriman maupun penerimaan, juga termasuk data-data identitas barang. Ini adalah merupakan invoice, packing list, proses pengurusan asuransi pengiriman barang. Selain kita melakukan pengajuan dokumen data pengiriman barang, kita pun perlu pengurusan asuransi pengiriman. Proses pengiriman barang, proses berikutnya yang dilakukan adalah proses pengiriman barang. Pengiriman ini berlangsung beberapa hari dilakukan tergantung pada jaraknya. Proses penerimaan barang, proses selanjutnya yaitu setelah ada proses pengiriman tertentu akan ada proses penerimaan. Jenis pengangkutan. Jenis-jenis moda transportasi. Ada 5 jenis transportasi: laut, udara, darat, kereta api. Berikut adalah karakteristik moda transportasi. Biaya pelabuhannya. Berdasarkan SK Menteri
perhubungan, masa 1 hari sampai dengan 5 sama dengan 100% kali tarif dasar. Masa 2 hari ke-6 sampai dengan 10 sama dengan 200% kali tarif dasar. Masa 3 dan seterusnya 300% kali tarif dasar. Biaya pengangkutan ocean adalah sekian. Biaya depo kontainer berdasarkan kesepakatan bersama. Biaya lift off atau lift on kali tarif kali jumlah kontainer. PPN 10%. Jasa MKL atau PPJK ataupun dokumen. Jasa MKL dipungut per dokumen berdasarkan kesepakatan antara MKL dengan pemilik barang untuk satu dokumennya dengan harga 100.000. Di sini kita ada 6 dokumen. Jadi 6 dikali 100 sama dengan 600.000. Menggunakan kapal jenis apa? Di sini kami mengangkut barang forklift menggunakan moda transportasi laut menggunakan vessel kargo. Berikut adalah sifat partikulernya. Informasi tentang pelabuhan tujuan. Informasi umumnya nama pelabuhannya Pelabuhan Ambon, alamat pelabuhan Jalan Yos Sudarso nomor 1. Freight adalah biaya pengapalan, biaya pengiriman, biaya pemuatan, biaya transportasi sampai pelabuhan bongkar. Karena kita menggunakan laut namanya sea freight atau ocean freight. Kalau dengan udara yaitu air freight. Baik laut, darat, udara, tetapi kita hanya menggunakan darat dan laut. Ocean freight adalah tarif dasar ongkos kirim kontainer dengan kapal kontainer dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan yang harganya per unit kontainer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.